Serba-serbi SPD atau Symphysis pubis dysfunction alias sakit di tulang kemaluan part 1. Saking banyaknya dan saking seringnya ibu hamil yang mengalami keluhan ini, maka seringkali keluhan ini dianggap sesuatu yang normal dan wajar. Padahal selain tentu ini membuatmu tidak nyaman dan bahkan bisa mengganggu aktivitas, sebenarnya rasa ketidaknyamanan atau rasa sakit yang tubuhmu rasakan merupakan salah satu tanda bahwa mungkin tubuhmu perlu perhatian dan perlu untuk dilakukan treatment. Bukan berarti kalau misalnya banyak ibu yang mengalami hal yang sama atau keluhan yang sama, berarti itu sesuatu yang wajar loh ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Bidan Yesi. Ada Thalia yang menggeh-menggeh. Ada Sandy di konten tips bidan kita di YouTube channelnya Bidan Kita. Sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share serta klik tombol notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Nah, kita sekarang masuk ke materi. Oke, apa sebenarnya SPD? Menurut Debra Rose Wilson, PhD dari Walden University, SPD adalah kumpulan dari gejala yang menyebabkan ketidaknyamanan pada daerah panggul atau pelvis, di mana sambungan sendi yang dibuat dari jaringan padat atau jaringan fibrosa atau jaringan kelas ligamen yang menyambungkan antara panggul kiri dan panggul kanan menjadi meregang dan tidak stabil karena produksi hormon relaksin yang meningkat selama masa kehamilan. Kondisi ini tidak berbahaya sebenarnya bagi bayi Anda maupun bagi Anda, tetapi bisa sangat menyakitkan bagi Anda. Bahkan beberapa wanita hamil rasa sakit ini bisa sangat parah sehingga mempengaruhi mobilisasi. Terutama jika Anda mengeluh dan merasakan kesakitan ini, maka Anda tidak bisa menikmati masa kehamilan ini dengan nyaman. Sekitar 1 dari 5 ibu hamil mengalami ketidaknyamanan ringan di punggung atau terutama di bagian panggul selama kehamilan. Nah, dan juga dialami di area simfisis terjepit. Jika setelah keluhan ini Anda kelola dan tidak membaik setelah 2 minggu, silahkan hubungi provider Anda, entah itu dokter atau bidan atau fisioterapis untuk mendapatkan perawatan lebih intens. Nah, apa saja sih gejala-gejala Symphysis pubis dysfunction? Nah, gejala-gejala SPD alias Symphysis pubis dysfunction dapat bervariasi bagi setiap ibu, baik dalam hal keparahannya dan juga persentasenya. Diagnosa SPD didasarkan pada tanda dan gejala tertentu yang mungkin Anda alami selama masa kehamilan atau sesudahnya. Memiliki 1 atau lebih dari keluhan-keluhan dan gejala tersebut dapat menunjukkan perlunya penilaian fisioterapis diikuti dengan saran-saran tentang manajemen yang tepat untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Nah, gejala yang sering dialami contohnya seperti misal yang pertama, ada rasa sakit di area depan tulang kemaluan Anda. Kemudian rasa sakit di punggung dan di punggung bagian bawah atau di salah satu atau kedua sisi. Kemudian yang ketiga ada rasa sakit di antara anus dan vagina alias di area perineum. Kemudian ada rasa sakit itu kadang-kadang menjalar sampai ke paha dan mungkin Anda akan mendengar ada atau merasakan ada suara gerusan atau bunyi klik di panggul Anda. Nah, rasa sakitnya akan menjadi lebih jelas atau terasa lebih kerasa ketika misalnya Anda lagi berjalan. Jadi Anda merasa ada kesulitan ketika Anda berjalan, apalagi ketika Anda berjalan di area tanjakan atau menaiki tangga. Kemudian yang kedua, Anda merasakan nyeri saat berdiri dengan satu kaki, misalnya naik tangga atau lagi berdandan lalu bertumpu di satu kaki, atau masuk dan keluar dari kamar mandi misalnya. Kemudian atau ada nyeri dan kesulitan saat menggerakkan kaki Anda, misal masuk dan keluar dari mobil, misal begini. Anda mencoba masuk ke dalam mobil Anda dan atau hanya berjalan menaiki anak tangga dan merasa tulang kemaluan Anda seperti ada rasa tegang gitu kan, dan
ada rasa ketarik pada saat terutama Anda mengangkat kaki Anda. Yang keempat adalah gerakan panggul yang terbatas atau menyakitkan, misalnya ketika Anda berputar, membalikkan badan di tempat tidur atau bahkan turun dari tempat tidur. Alasan yang sama seperti sebelumnya, Anda tidak bisa tidak berada dalam posisi di mana Anda dapat mudah menyeimbangkan berat badan Anda secara merata di kaki atau pantat Anda. Yang kelima, ada suara klik di area panggul. Anda mungkin mendengarkannya atau merasakannya seperti kayak tekluk kayak gitu di buku-buku jari Anda atau sendi manapun gitu, di mana ada gas dan cairan yang dapat menumpuk menyebabkan bunyi klik pada saat tekanan tersebut dilepaskan dan dari gerakan-gerakan tertentu. Yang keenam adalah kesulitan berbaring di beberapa posisi, misalnya posisi miring, kemudian atau posisi tertentu. Kemudian sakit selama aktivitas normal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ke-8, nyeri dan kesulitan selama berhubungan seksual. Dengan SPD, tingkat ketidaknyamanan yang Anda rasakan dapat bervariasi dari yang ringan, sedang, hingga sakit yang menjengkelkan. Nah, coba kita ketahui apa saja penyebab SPD. Terkadang tidak ada penjelasan yang jelas untuk menjelaskan penyebab pasti dari SPD. Biasanya ini adalah kombinasi dari beberapa faktor, termasuk misal perubahan aktivitas otot-otot perut, panggul, pinggul, dan otot dasar panggul yang dapat menyebabkan sendi panggul menjadi kurang stabil. Misalnya jatuh, kecelakaan, atau kelemahan sebelumnya yang telah merusak otot panggul dan pinggul Anda sebelum Anda hamil mungkin. Yang ketiga, hormon relaksin yang dilepaskan atau diproduksi berlebih selama kehamilan juga dapat menyebabkan peningkatan kelonggaran ligamen dan otot-otot sendi di seluruh tubuh termasuk di panggul Anda, sehingga membuat sendi-sendi di panggul tidak stabil. Dan yang keempat, kadang posisi SPD dapat posisi bayi dapat menghasilkan gejala-gejala yang berkaitan dengan SPD. Misalnya posisi janinnya tidak optimal, entah itu oblik atau posisi posterior. Nah, hal apa saja sih yang meningkatkan resiko SPD ini? Nah, ada beberapa nih, ada sekitar 6. Yang pertama, berat badan berlebih selama kehamilan. Jadi untuk Anda yang obesitas, Anda akan punya kemungkinan lebih banyak mengalami si SPD ini. Kemudian yang kedua, Anda memiliki bayi yang besar atau bahkan bayi yang kembar. Kemudian yang ketiga, postur sehari-hari yang buruk, misal berdirinya nggak benar, posturnya, duduknya juga nggak benar, itu bisa menyebabkan SPD. Yang keempat, aktivitas berat atau Anda memiliki pekerjaan fisik atau beban kerja yang berat. Misal, contohnya udah Anda berdirinya nggak benar, kemudian Anda bekerja sebagai pegawai pabrik misal yang mengharuskan Anda berdiri terus dalam waktu yang lama, kadang-kadang berdiri di satu sisi dalam waktu yang lama, nah itu pun juga bisa. Kemudian riwayat trauma pada panggul, misalnya Anda pernah mengalami kecelakaan sebelumnya seperti yang aku tadi sudah bilang atau udah aku jelaskan di video sebelumnya. Kemudian Anda yang keenam yaitu Anda telah mengalami SPD pada kehamilan sebelumnya. Jadi kalau kehamilan sebelumnya mengalami SPD, ada kemungkinan besar Anda akan mengalami lagi. Nah, lalu gimana perawatannya atau pengelolaannya? Saat Anda cerita tentang keluhan Anda kepada dokter atau bidan Anda, mungkin beliau akan mengatakan, istirahat gitu kan. Nah, suruh istirahat. Memang sih benar, kalau Anda mengalami SPD ada baiknya Anda perbanyak istirahat. Namun, apakah hanya cukup dengan istirahat lalu SPD-nya hilang? Ya tentu saja tidak. Akan jauh lebih baik apabila Anda mendapatkan beberapa alternatif solusi untuk membantu paling tidak meringankan gejala yang Anda rasakan dan justru tidak memperparah keluhan. Namun, cobalah juga untuk melakukan beberapa hal ini selama kehamilan. Misal, yang pertama, Anda harus lebih aware dengan tubuh Anda. Silahkan hindari kegiatan yang membuat Anda merasa rasa sakit itu menjadi lebih buruk lagi. Yang kedua, meminta dan menerima bantuan untuk pekerjaan rumah tangga dan libatkan pasangan Anda, keluarga, dan juga teman. Yang ketiga, beristirahatlah ketika Anda bisa dan mungkin perlu istirahat dan
duduklah lebih sering. 4, silahkan menggunakan pakaian atau entah itu menanggalkan celana atau menggunakan celana sambil duduk saat Anda melakukannya. Jadi kalau misalnya mau pakai celana sambil duduk, jangan sambil berdiri karena makin tambah sakit nanti. Kemudian hindari berdiri dan bertumpu di satu kaki. Lalu yang keenam adalah jangan memakai sepatu dengan hak yang tinggi. Usahakan gunakan sneaker atau pakai aja sepatu yang haknya datar. Hindari berdiri terlalu lama saat melakukan tugas-tugas seperti nyetrika lah atau antri di pasar lah atau apapun itu. Kemudian usahakan agar lutut tetap bersatu saat bergerak, entah itu masuk maupun keluar dari mobil. Tidur dalam posisi yang aman dan nyaman, misalnya berbaring miring dengan bantal mengganjal di antara kaki misalnya. Yang ke-10 adalah pertimbangkan posisi alternatif jika Anda menginginkan untuk melakukan hubungan seksual. Misalnya berbaring miring dengan lutut saling berdekatan atau berlutut merangkak misalnya. Kemudian Anda juga bisa melakukan fisioterapi. Nah, biasanya seorang fisioterapi akan menilai keselarasan dan kestabilan panggul Anda dan dapat menawarkan berbagai pilihan perawatan dan juga bisa memberikan saran-saran khusus. Nah, pengobatan dari fisioterapis biasanya bertujuan untuk memperbaiki stabilitas sendi tulang belakang dan panggul Anda dan juga posisi panggul Anda. Mengurangi rasa sakit dan memperbaiki fungsi otot. Jadi biasanya perawatan-perawatan ini termasuk misalnya terapi manual untuk memastikan sendi tulang belakang, pinggul dan panggul Anda bergerak dengan benar. Latihan untuk meregangkan jaringan yang lebih ketat dan juga membantu memperkuat dan meningkatkan stabilitas perut Anda, panggul, punggung dan pinggul. Kemudian memberikan pengobatan dengan menggunakan jenis-jenis pereda nyeri, misalnya pakai TENS bisa, kompres es ataupun juga kompres panas bisa, atau bisa juga menggunakan kinesiotape. Nah, mengajarkan Anda dengan latihan dalam air juga bisa, atau mungkin menggunakan beberapa latihan-latihan yoga. Nah, biasanya di bidan kita ada prenatal gentle yoga khusus untuk Anda yang mengalami SPD. Jadi ada latihannya. Latihannya biasanya dilakukan untuk menguatkan pintu dasar panggul, otot paha bagian dalam, dan menselaraskan panggul. So, jangan lupa ikuti kelas-kelas untuk yoga yang fokus pada memperbaiki SPD supaya tidak makin parah. Nah, itu dia sekilas tentang SPD. Gimana dan posisi-posisi apa saja yang aman untuk SPD, lalu gerakan-gerakan untuk yoganya seperti apa. Silahkan Anda ikut kelas-kelasnya di bidan kita supaya lebih mantul lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dadah.